Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Chandra Asmara atau Lia, kelas 11 MIPA 2 dari SMA Negeri 1 Kota Prabu Muli. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan sebuah penyesuaian antar unsur-unsur yang berbeda, terutama pada kehidupan sosial, sehingga nantinya akan menghasilkan pola kehidupan yang nyaman untuk masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, ialah pengendalian terhadap konflik dan penyimpanan sistem sosial dalam keseluruhan unsur tertentu serta keterikatan antar unsur sosial. Adapun sifat integrasi sosial yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, integrasi normatif merupakan integrasi yang terbentuk karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi ini muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat, biasanya terjadi dalam masyarakat modern. Dan yang ketiga, integrasi kursif merupakan bentuk integrasi yang tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa, yang artinya penguasa akan menerapkan kekerasan atau paksaan. Lalu di sini adanya faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, sikap toleransi saling menguntungkan. Kedua, homogenitas kelompok. Ketiga, mobilitas geografis. Dan yang keempat, besar kecilnya kelompok. Itulah faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Proses terwujudnya integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan hasil akhir upaya pemecahan konflik dan kekerasan. Perhatikan pada alur berikut. Di sini ada penjelasan dari proses terwujudnya integrasi sosial, yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama terjalin apabila seorang menyadari dirinya memiliki kepentingan sama dengan orang lain. Yang kedua, akomodasi. Ialah proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan. Yang ketiga, asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai adanya usaha mengurangi perdebatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, koordinasi ialah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu atau kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat. Dan di sini juga ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak dari dalam atau internal merupakan pihak yang berasal dari komunitas atau kelompok yang terlibat konflik, yaitu biasanya berada di lingkungan sekitar pelaku. Yang kedua, pihak dari luar atau eksternal merupakan pihak yang tidak terlibat dalam konflik atau kekerasan. Pihak dari luar bersifat netral dan ikut terlibat langsung dalam pembentukan kesepakatan. Syarat keberhasilan integrasi sosial. Pertama, setiap anggota masyarakat menyadari bahwa mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama atau konsensus mengenai nilai dan norma. Ketiga, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Keempat, adanya toleransi. Kelima, mempunyai visi dan misi yang sama. Itulah syarat keberhasilan integrasi sosial. Dan di sini ada faktor-faktor penghambat integrasi sosial, antara lain 1. Kurangnya sikap saling bertoleransi dalam masyarakat. 2. Kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat. 3. Adanya sikap tidak puas. 4. Timbulnya etnosentrisme atau anggapan jika budayanya jauh lebih baik dibanding budaya lain. 5. Adanya kemungkinan ancaman atau gangguan datang untuk memecah belah persatuan. 6. Pembangunan yang tidak merata. 7. Masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen. 8. Budaya asli mulai tergerus karena dipengaruhi budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu kita berada di akhir materi, yaitu kesimpulan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Serta yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.
Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Indonesia adalah negara yang penuh dengan keragaman, baik itu dari segi etnis, budaya, adat istiadat, dengan segala pola kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat adat di Indonesia juga memiliki berbagai kearifan lokal yang sangat khas dan menunjukkan eksistensinya dalam lingkup suku bangsa di Indonesia. Beriringan dengan hal itu, Indonesia juga memiliki berbagai masalah terkait dengan isu etnis tersebut. Contoh nyatanya adalah konflik antar etnis yang sering terjadi di berbagai daerah dan berdampak bagi stabilitas nasional Indonesia. Hal ini pula menjadikan integrasi nasional begitu sulit diwujudkan di negara ini, ditandai dengan belum terciptanya rasa kebersamaan dalam satu wilayah dengan melepaskan simbol-simbol primordial dari komunitas adat. Dibutuhkan langkah nyata dari berbagai pihak untuk mengatasi hal ini, di antaranya dengan berupaya dengan serius untuk mengatasi konflik antar etnis yang terjadi di daerah, membendung segala hal yang dapat memicu pemicu konflik, mengedepankan toleransi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan juga mampu menciptakan kebijakan yang adil dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, karena pada dasarnya isu etnis ini merupakan hal yang sangat sensitif, terutama di negara multikultural seperti Indonesia ini. Mungkin ini saja materi yang saya sampaikan. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.